Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina R. Hutabalian. Mohon izin, saya akan mempresentasikan praktik tata laksana ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka pelaksanaan KKNP PTLP Program Studi Diploma 4 Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional tahun 2023. Pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu tugas dan fungsi, kemudian implementasi tugas dan fungsi, pengalaman praktek, inovasi, analisis masalah dan solusi, penutup dan saran. Tugas dan fungsi tata laksana ketatausahaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh Subbagian Tata Usaha berdasarkan Pasal 23 Permen ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi informasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Terdapat 3 substansi dalam seksi TU, yaitu yang pertama Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang bertugas melakukan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA, kemudian melaksanakan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan, melaksanakan kegiatan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan pertanahan, melaksanakan kegiatan koordinasi kerjasama, melaksanakan kegiatan koordinasi penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan. Pada subbagian substansi keuangan dan BMN, melaksanakan pengelolaan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan, melakukan penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN, kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian BMN dengan melakukan pengecekan setiap tahun sekali, kemudian melakukan pemeliharaan dan penghapusan BMN. Yang ketiga, substansi umum dan kepegawaian, melakukan updating data pegawai dalam sistem informasi manajemen kepegawaian atau SIMPAK, kemudian urusan surat menyurat, kemudian sebagai protokol kegiatan yang dilakukan di kantor pertanahan seperti apel dan kegiatan-kegiatan rutin lain, kemudian menyiapkan urusan kenaikan pangkat pegawai, melaksanakan urusan rumah tangga kantor, membuat rekapitulasi laporan kehadiran pegawai untuk setiap bulan. Selanjutnya, implementasi tugas dan fungsi. Yang pertama, dalam melaksanakan kegiatan substansi perencanaan evaluasi dan pelaporan sudah dilakukan secara digital, yakni menggunakan aplikasi Sakti pada menu bagian perencanaan dan sistem kendali mutu program pertanahan agraria dan tata ruang atau yang disingkat dengan SKMPP, kemudian eManif, kemudian SIRUP atau Sistem Rencana Umum Pengadaan, kemudian Smart DJA, Bappenas, TPNBP atau Target Penerimaan Negara Bukan Pajak, kemudian LPSE, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Yang kedua, pada substansi keuangan dan BMN, menggunakan aplikasi Sakti untuk kegiatan pencairan anggaran dan BMN dalam hal pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN, serta pemeliharaan dan penghapusan BMN. Pada yang ketiga, substansi umum dan kepegawaian dalam melaksanakan pekerjaan juga sudah dilaksanakan secara digital seperti aplikasi sistem informasi pegawai atau SIMPAK itu dalam urusan updating data kepegawaian, ORPEK atau ITMS untuk penilaian kinerja, absensi untuk mengentry jam kerja setiap pegawai sebagai dasar dalam pembayaran gaji, tunjangan kinerja, uang makan, dan e-office untuk urusan persuratan, tanda tangan elektronik, dan absensi online. Kemudian untuk selanjutnya capaian tugas dan fungsi kegiatan di subbagian tata usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sudah memenuhi target fisik yang artinya realisasi pada subbagian tata usaha telah mencapai 100%. Seperti yang sudah diuraikan dalam tampilan berikut ini yaitu pada output misalnya seperti layanan BMN untuk realisasi fisiknya dari targetnya 1, untuk realisasi fisiknya sudah 100%, di mana layanan ini sudah terlaksana sesuai dengan target dan terrealisasikan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk kegiatan surat menyurat di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sudah menggunakan aplikasi e-office dalam pelaksanaannya seperti berikut: jumlah surat masuk dan keluar serta kegiatan persuratan lainnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang direkap mulai dari bulan Januari sampai Juli 2023. Untuk selanjutnya, pengalaman praktek pribadi dalam mengikuti kegiatan di ruangan TU.
yaitu berupa mengoperasikan aplikasi sistem kendali mutu program pertanahan atau SKMPP, kemudian menjalankan persuratan TTE pada aplikasi KKP, kemudian membuat surat perintah membayar, mengikuti praktik pelayanan di loket, yang dimana kegiatan tersebut terlaksana dengan cara praktik langsung, dibimbing langsung oleh pejabat ataupun staf PPNPN yang ada di ruangan. Kemudian Taruna juga mempelajari peraturan dan juknis tata laksana ketatausahaan. Untuk inovasi yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, khususnya di bagian TU, terdapat 3, yaitu eh, LAROS, yang merupakan singkatan dari Loket Andalan 12, Objektif Solutif, di mana banyaknya loket yang tersedia di Kantor Kabupaten Banyuwangi. Melalui inovasi tersebut dimaksudkan dapat membantu mengurangi antrian yang ramai. Kemudian LAPIS, yaitu layanan prioritas, merupakan suatu layanan yang dikhususkan untuk pemohon yang melakukan pendaftaran langsung tanpa kuasa. Kemudian Lanun layanan 60 menit selesai dimaksudkan bagi layanan peningkatan hak dan roya bagi pemohon tanpa kuasa sebagai akses memudahkan legalisasi aset masyarakat. Selanjutnya, untuk analisis masalah dan solusi permasalahan yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, yaitu banyaknya aplikasi yang digunakan untuk membuat kegiatan pelaporan, realisasi kegiatan fisik, dan anggaran, membuat kegiatan tersebut menjadi kurang efektif karena beberapa aplikasi dinilai memiliki substansi yang sama. Kemudian data di SKMPP bisa dimanipulasi dengan catatan admin sudah yakin jika target pasti akan tercapai 100%. Namun kondisi di lapangan pada saat admin melaporkan belum tercapai 100%. Kemudian yang ketiga, pada setiap seksi mempunyai kertas kerja atau POK masing-masing, di mana jika setiap seksi tidak mengacu pada POK, maka hal ini akan berakibat pada masalah revisi anggaran. Untuk solusi, penggunaan aplikasi akan lebih baik jika dipusatkan menjadi satu. Kemudian dalam sistem pelaporan agar tidak terjadi perbedaan, sehingga mungkin bisa dijadikan masukan agar realisasi fisik di aplikasi pelaporan khususnya SKMPP bisa terintegrasi secara langsung dengan aplikasi KKP. Kemudian kunci dari penyerapan anggaran agar dapat tercapai 100% adalah semua seksi harus memahami kertas kerja, anggaran atau POK dengan cara sebagian tata usaha dapat memonitoring secara berkala dan melakukan diskusi terhadap semua seksi pada saat penyusunan kertas kerja atau POK. Untuk penutup dan saran, kegiatan PTLP yang dilakukan oleh Taruna di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi selama 6 bulan ini, menurut saya memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun kepada instansi. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi merupakan wadah yang tepat bagi Taruna STPN untuk mempelajari langsung serta berproses dalam mengembangkan kemampuan di bidang pertanahan. Mengingat volume pekerjaan yang cukup banyak serta permasalahan yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, memberikan kesempatan bagi Taruna untuk berpikir kreatif dan mengembangkan alternatif uh, yang dirasa tepat untuk membantu mengatasi permasalahan yang ada di kantor. Untuk saran mungkin yaitu sebelum pelaksanaan KKN PPTLP hal yang harus dipersiapkan yakni diadakannya pembekalan kepada Taruna, tujuannya agar sinergi dan kesamaan tujuan. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan KKN PPTLP diharapkan adanya persiapan yang matang dari pihak lembaga STPN, salah satunya dalam kegiatan monitoring. Untuk monitoring ke depannya semoga bisa dilakukan secara berkala, tidak hanya satu kali. Mungkin demikian presentasi yang bisa saya sampaikan dalam uh, menyampaikan apa saja kegiatan yang saya ikuti di bagian TU pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Terima kasih.